teman, senang sekali saya Aidi Lestari. Hari ini saya punya teman yang akan berbagi cerita mengenai apa aja sih yang mendukung untuk kamu yang suka banget tampil bener-bener cuin ya. Karena memang untuk tampil good looking itu banyak banget pernak-perniknya. Salah satunya adalah tas, bisa jadi juga sepatu, bisa juga pakai kacamata atau jam tangan. Tapi untuk punya barang-barang yang benar-benar good quality, kita memang harus sedikit ada effort ya, nabungnya cukup lama gitu. Tapi kalau misalnya tabungannya masih ada, cukup lah untuk membeli barang-barang yang tetap good quality, juga branded, tapi harganya tidak terlalu mahal. Di mana sih? Nah makanya nih, buat hari ini kamu yang ingin tahu sengaja, Aidi mau ngajak ngobrol Teh Putriana Agustin. Halo. Oke, Teteh, ini kan orang-orang lagi demen banget sama barang-barang yang bisa dibilang branded, terus ada merek-merek tertentu gitu ya. Tapi nggak semua orang bisa mampu beli. Nah, kemarin sempat dengar cerita si Desi Kara ini adalah salah satu pionir yang ada di Kota Bandung. Ceritain dong awalnya, dan juga teman-teman tahu nih di Kota Bandung ada si Desi Kara loh. Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi si Desi Kara tuh awal mulanya kita berdirinya tahun 2018. Memang konsep awalnya dari si Desi Kara itu adalah Bazar to Bazar dengan title All Authentic Brand Fashion gitu. Jadi semua barang yang kita kumpulkan, karena ini semuanya adalah konsepnya titip jual. Jadi kita fasilitasi untuk mengadakan bazar dari hotel to hotel gitu. Jadi nilai jualnya pre-love itu keangkat dari venue-venue yang kita pilih. Oke, berarti bazar to bazar. Menarik nih. Tapi kan ada perjalanan selama 7 tahun dari 2018 kita sempat mengalami pandemik ya, Teh ya. Nah, kira-kira berdampak nggak sih buat si Desi Kara sendiri? Kalau nginget zaman pandemi pasti berdampak banget sih semua sektor, apalagi bisnis pre-love gitu. Tapi senangnya adalah kita dapet hikmahnya dari pandemi, kita jadi bisa mencetuskan ada konsep store. Jadi consignment store kita tuh ada berlokasi gitu. Yang tadinya kita cuma ada jadwal bazar 3 bulan sekali, dan itu selain bazar mereka tidak bisa melihat barang yang kita kumpulin gitu. Jadi setelah pandemi saya tercetus untuk bikin consignment store yang mana kita harus maintain antara penitip dan juga pembeli. Di situ awal mulanya kita next step ke consignment store. Betul. Nah, memang sih kalau bicara mengenai pre-loved goods, tapi kan tidak semua orang paham ya bahwa sebenarnya barang-barang pre-loved itu punya nilai, masih punya nilai. Makanya ada beberapa ketentuan yang katanya memang, kalau nggak salah, Teteh pernah juga menjelaskan bahwa kenapa nggak beri barang asli, karena banyak barang palsu ya Teh ya. Nah, kira-kira ada nggak sih saran buat para teman yang sekarang lagi lihat? Kalau kita sih dari dulu selalu info ke teman-teman penitip ataupun pembelinya kita, saya sih nyebutnya teman si Desi Kara ya. Teman si Desi Kara jangan beli yang palsu. Karena di satu sisi palsu tuh kayak kita menipu diri sendiri ya. Namanya kita pengen lifestyle, kita pengen konsumtif, tapi kita tidak menggunakan barang asli. Sedangkan barang-barang asli desainer itu kan kita harus menghargai ya, gitu. Jadi dan juga poin keduanya adalah kalau kita beli barang palsu, barang palsu itu setelah kalian pakai bosen tidak bisa dijual, gitu. Karena di sini pun di si Desi Kara kita hanya memilih barang-barang yang sudah teruji autentifikasinya, gitu. Jadi say no to fake lah. Nah, untuk bisa memastikan barang ini asli atau juga palsu kan memang butuh proses ya. Betul. Ya. Oke, Teh Putri, kira-kira bagaimana sih untuk kita bisa menitip barang-barang di sini? Karena kan rada susah ya, banyak banget barang-barang palsu juga yang branded yang beredar di pasaran. Salah satu syarat buat barang-barang yang bisa dititip jual di si Desi Kara adalah keaslian ya, jelas. Terus yang kedua adalah barang-barang yang sudah dititip di sini kita harus kondisi layak jual. Nah, bicara keaslian tuh kan sekarang marak ada barang fake dan lain-lain gitu. Di sini barang-barang semua yang kita terima dari siapapun itu tetap melalui pengecekan satu-satu oleh timnya kita gitu. Jadi kalian yang mau membeli barang di si Desi Kara sudah pasti money back guarantee karena barang-barangnya sudah dicek, dan juga ada jaminan 100% uang kembali apabila terjadi miss kecolongan, ada yang fake ya. Gitu. Oke.
Oke, yang menariknya memang kadang banyak sekali konsumen termasuk teman yang mungkin mencari pre-love goods yang emang benar-benar bagus. Sampai sekarang, kira-kira minatnya konsumen sendiri itu lebih ke brand apa sih Teh? Kalau brand sih sekarang variatif banget, semua kembali lagi ke selera sebenarnya. Oke. Cuma ada beberapa brand-brand yang memang ibaratnya most wanted ya, gitu. Jadi biasanya yang memakai brand A, lihat brand B, udah beralih lagi ke brand B dan lain-lain seperti itu. Tapi yang selalu selalu model dan juga untuk desain yang paling banyak dicari tuh dari brand US tuh dari Marc Jacob dan Tory Burch, itu sekarang masih stabil peminatnya. Dan kalau yang bisa dibilang Europe? Kalau Europe itu kembali lagi, kalau ke Europe tuh banyak cerita sebenarnya gitu. Dan kalau Europe tuh sebenarnya udah sesuai budget ya. Tapi kalau untuk desain itu untuk LV itu tetap number one untuk peminat di kalangan Indonesia. Iya. Oke sih, karena kadang ada beberapa yang makin vintage makin mahal, apalagi kondisinya bagus ya. Betul. Oke. Nah, untuk mungkin teman yang ingin tahu kira-kira beberapa contoh untuk beberapa item yang ada di depannya sudah dikasih tahu sama Teh Putri. Ada yang kita mulai dulu dari US gitu. Yang mana nih yang masih jadi favorit? Kalau item-item tertentu sih sebenarnya banyak. Kalau kita bicara item-item tertentu tuh dari satu brand tuh artikelnya banyak banget gitu. Tapi biasanya kalau dari pembelinya si Desikara sendiri itu kebanyakan tuh yang dicari adalah daily look ya. Bilangnya daily look aja. Jadi yang benar-benar tas yang bisa dipakai untuk mereka sehari-hari. Contohnya kayak Coach gitu kan, ini juga bisa dipakai formal dan juga bisa pakai casual gitu. Kalau ini dari Marc Jacob dan ini dari Tory Burch. Dari 3 item ini, kalau misalnya kalian punya barang di lemarinya banyak dicari, mungkin bosen, bisa kesini gitu. Ganti yang baru, yang mungkin yang iya gitu benar. Ya. Nah ini berarti termasuk untuk beberapa item yang harganya masih affordable ya. Iya betul. Kalau yang mungkin investasi kita, kebetulan nih, misalnya Aidi punya tabungan, punya segini, pengen brand apa gitu, Europe yang benar-benar oke, ada suggest kira-kira? Ada. Kalau aku selalu memberikan suggest, kalau untuk nilai investasi Europe megang banget, gitu. Contohnya LV. Mungkin ada contoh? Ada. Ayo kita lihat. Ayo kita lihat teman. Baik nih, aku kebetulan lagi ada beberapa koleksi yang seru buat dilihat. Ini favorit aku. Iya, kalau perempuan kalau lihat lemari yang seperti ini tuh udah gitu ya. Contohnya kan tadi aku udah nyontohin LV ya Mbak ya. Jadi kayak LV nih, walaupun tahun berapapun tuh nilai untuk nilai pre-love-nya juga masih oke banget. Memang sih pasti ada penyusutan, semuanya tergantung kondisi yang pakai gitu. Jadi kondisi dari beli sampai dititip lagi dijual itu kan pasti ada pemakaian, kecuali memang benar-benar apik banget gitu segala macam. Nah, salah satunya nih si LV. Ini LV 25 ya? Iya, LV Bandung. Ini masih 25. favorit banget. Masih favorit banget. Jadi di sini dia beli berapa, terus dititip jual berapa, itu harganya pasti masih stabil. Apalagi sekarang dari butiknya sendiri, Chanel dan LV tuh harganya naik terus. Itu 2 brand itu pasti selalu naik terus. Nah, menanggapi konsumen kan suka ada yang sangat sensitif dan agak sedikit bawel. Mereka suka tanya kelengkapan tuh, Teh Putri. Nah, untuk misalnya ada resip kah, ada dashback kah, itu kira-kira bagaimana penjelasan dari tim Si Desikara? Kalau kita sih seneng banget kalau misalnya ada owner barang yang memang masih menyimpan kelengkapan barang-barang tersebut. Ibaratnya ya itu sebuah identitas ya. Jadi barang tersebut tuh kita untuk ngejualnya tuh lebih nyaman dan lebih trust. Tapi kalau seandainya untuk beberapa barang nih ada kondisi yang seperti barang-barang vintage kan mungkin ada yang dulunya belum tahu nih bisa dijual gitu. Di sini pasti melakukan pengecekan terlebih dahulu. Kita tidak terfokus pada kelengkapan, tapi kita tetap terfokus pada material barang tersebut gitu. Jadi mata untuk melihat barang itu lebih dipercaya daripada kelengkapan. Sekarang kan kelengkapan juga
bisa di cloning gitu Iya, ya. iya. Dan memang ada garansi juga uang kembali kalau memang kita kedapatan ada yang fake ya. Betul. Dan ini salah satu yang memang termasuk favorit untuk Elvis sendiri. Mau sampai tahun berapa kalau kondisinya baik pasti masih jadi rebutan nih teman. Iya. Kita lihat lagi model yang lain mungkin. Iya. Putri yang mana nih? Mungkin ada dari Chanel atau Balenciaga tuh juga Oke, masih betul. favorit dan banyak ditanya kalau misalnya. Dan ini memang size favorit ya. Iya, Betul. gitu. Kalau ini sih size yang small, Balenciaga itu kenapa masih megang karena materialnya sekali lagi ya. Kalau LV kan banyak yang canvas coating. Betul. Gitu. Jadi dia ada poin utamanya bukan leather ya, gitu. Tapi kalau Balenciaga bener-bener kulit. Jadi dia masih banyak dicari dan juga buat casual look tuh ibaratnya tas perang. Betul sekali. Tas tahan banting lah gitu. Oke, jadi teman bisa lihat di sini ada beberapa item yang bisa dibilang dari Europe dan ini termasuk beberapa item yang investasinya masih sangat tinggi. Jadi kalau misalnya ada di antara teman yang punya, nggak usah takut untuk dititipkan karena harganya masih cuan sekali ya kan? Iya, lumayan. Betul. Asal kalian harus pinter-pinter lihat harga pasaran, Betul. membidik model, Ya. sama tasnya harus dirawat dengan baik. Tapi bukan sekedar menitip berarti ya, ada rekomendasi juga ya dari Betul. Teh Putri untuk kira-kira pasaran tas segini harganya masih di sini gitu Ya, ya. Oh, asik sekali. Nah, teman tinggal pilih saja kira-kira item mana nih yang mau dibawa pulang untuk ngisi lemarinya kamu ya, teman. Oke, Teh kita duduk lagi yuk biar Boleh. lebih santai. Ya. Oke, teman. Ini kita balik lagi obrolannya tambah seru loh pastinya. Kita bicara dulu. Bentar lagi katanya si Dasikara mau ada event nih. Tanggal berapa sih dan di mana? Tanggal 29 sampai 31 Agustus di Mercure Nexa Suprapto Hotel. Oke, berarti 3 hari ya. Iya, 3 Berarti hari. sekarang lagi menunggu beberapa teman yang pengen consignment ya? Iya, betul. Nah, Jadi silakan kita- diundang tuh. Iya. Jadi buat teman-teman yang udah pada nonton, sekarang kalian udah mulai bongkar-bongkar lemarinya, udah mulai dicek-cek koleksinya yang dari zaman dulu atau zaman sekarang, bisa dititip jual apapun itu, jam, sepatu, kacamata, dompet dan lain-lain. Gitu. Jadi kita bisa fasilitasi barang-barang pre-love kalian untuk dijual dan diadop sama orang lain. Wah, Gitu. jadi kalau bazar tuh biasanya barangnya jadi lebih macem-macem, Ya. lebih seru. Tapi kalau harga, gimana nih? Apa yang membedakan si Dasikara mungkin dengan beberapa tempat lainnya? Kalau harga kita bisa dibilang megang ya. Kalau untuk kalangan Bandung tuh insya Allah semua buyer tuh happy dengan harga-harga yang ada di Dasikara. Kenapa? Karena harga di sini ditentukan oleh penitip langsung. Jadi kita dengan consignment yang kecil dan juga kita kasih saja harga pasaran. Kita di sini tidak ada yang ibaratnya consignment yang gila-gilaan gitu ya. Jadi Oke. harga jual untuk bisa diadop lagi ke teman-teman buyer masih reasonable banget. Oke. Gitu. Jadi untuk tahu kira-kira syarat atau kondisi apa saja untuk menitip di sini bisa nanti hubungi langsung si Dasikara yang beralamat. Di Jalan Trunojoyo nomor 58, Bandung lantai 2. Oke, itu ya. Jadi nanti bisa ketemu sama Teh Putri dan juga beberapa rekan ya yang ada di Iya. sini. Oke, menarik. Terus satu lagi deh, kalau kita bicara mengenai event, pernah nggak sih ngerasain dari berbagai macam event yang dilakukan yang mungkin bisa dibilang sangat seru atau biasa aja atau mungkin aduh kayaknya nggak dapet nih goalsnya, pernah nggak sih Teh kayak gitu? Pernah pasti. Kalau bicara tahun ya, kalau tahun 2019 tuh bener-bener dimana pre-love market lagi baru hype banget gitu. Oke. Di sana kita bisa bikin event yang bener-bener barang yang kita terima hampir 5.000 dalam satu kali event di Oke. tahun 2019 gitu. Karena memang yang namanya pre-love market baru banget bermunculan gitu. Jadi orang udah pada tahu untuk jual barang gitu. Tapi kalau untuk untuk yang
tidak sesuai target, pasti ada di mana momen-momennya mungkin seperti lagi ada kebutuhan di luar belanja ya, misalnya kayak sekolah atau apa gitu, kita jangan bikin event dulu karena budgetnya. Benar-benar. Budget memang ada musim-musimnya sih ya. Iya, benar, harus pinter-pinter ngeker dompetnya. Iya, kira-kira para tepatnya buyer. tuh ngadainnya tuh bulan ini begitu. Iya, betul. Oke, itu memang yang dilakukan oleh para pengusaha ya, termasuk Teh Putri. Oke. Yang jelas sih kayak Idul Fitri sama akhir tahun tuh bener-bener event gedenya kita. Betul. Gitu. Jadi yang kita bener-bener gila-gilaan untuk ngumpulin barang tuh sebanyak-banyaknya. Teh, kalau misalnya nih ya, si Desi Kara ini sudah lama bergerak, terus tiba-tiba ada beberapa konsumen loyal. Kira-kira apa sih yang mungkin dilakukan oleh mereka untuk mendapatkan good deals untuk beberapa item yang mereka pengen? Beberapa barang yang dititipin di kita tuh syukurnya owner kita tuh pada baik ya. Jadi ada beberapa barang yang masih bisa di negotiable gitu. Jadi kita masih memberikan suggest ke, misalnya nih ada buyer yang kepengen banget, suka banget gitu ya, jadi kita bisa kontak ownernya, kita bantu untuk menemukan, kita nggak bisa bilang paksa harga ya, betul. Untuk menemukan harga tengah-tengah yang buyer bisa jangkau dan owner juga nggak terlalu rugi. Oke, gitu ya. Makanya teman, coba datang sendiri karena saya sudah membuktikan ya. Terima kasih banyak loh, Teteh. Oke. Tapi sekarang ini lagi marak penjualan bukan cuma sekedar datang ke toko, sekarang ada model live sale kan? Nah, itu dijalankan juga nggak sih sama si Desi Kara? Betul, si Desi Kara juga ada live sale di platform online, marketplace juga ada. Jadi kita ada beberapa jadwal rutin yang setiap harinya live gitu untuk memperkenalkan produk apa yang lagi masuk di setiap bulannya, karena kita di si Desi Kara itu tiap bulan barangnya ganti. Oh, oke. Gitu. Jadi tiap bulan kita pasti terima barang baru, titipan baru lagi. Gitu. Oke. Jadi kira-kira kalau misalnya teman ingin tahu di platform apa aja dan di jam berapa kira-kira? Gitu. Kita ada di IG. Kalau di IG kita biasanya siang dari jam 2. Terus ada di TikTok dan Shopee. Kalau bicara jamnya itu biasanya jam-jam prime time ya. Tentatif sih, kadang-kadang muncul aja, tapi pasti akan ada notifnya di IG gitu. Kita paling aktif untuk semua informasi itu di Instagram. Wow, seru banget. Sebenarnya pengen sampai 2 hari ya ngobrolnya, karena banyak ya barangnya. Tapi nggak mungkin juga, tapi minimal teman jadi tahu ya bahwa si Desi Kara adalah satu tempat atau pilihan kamu untuk cari barang-barang branded dengan merogoh kocek yang bisa dibilang tidak begitu mahal ya. Tinggal dicari aja kira-kira yang mungkin sesuai dengan kondisi yang baik. Ada nggak yang pengen disampaikan dulu ke teman? Apa kayak gitu pesan? Apalagi bentar lagi mau event. Iya. Jangan lupa datang ke eventnya kita, private sale event di si Desi Kara Branded Bazaar di Hotel Mercure Nexa Supratman tanggal 29 sampai dengan 31 Agustus 2024 jam 9 sampai dengan jam 7 malam. Dan juga pesan aku buat teman-teman semuanya, say no to fake, jangan membeli barang-barang yang palsu, lebih baik kalian memberi barang-barang second hand dengan good condition, atau juga budgetnya mungkin belum pas, bisa membeli produk lokal aja sekalian. Oke, itu dia salah satu mungkin bujangan nasihat loh dari Teh Putri. Jadi tetap bisa gaya, tetap bisa pakai barang-barang branded sesuai dengan kocek kamu. Kalau misalnya nggak bisa beli barang yang baru, datang aja ke si Desi Kara. Sukses buat Teh Putri, terima kasih banyak. Eventnya sebentar lagi ya. Dan terima kasih teman semua yang sudah menyimak obrolan kita hari ini. Dadah!